Shalom saudara, kita kembali mengikuti Anda bertanya Alkitab menjawab, memasuki episode 451. Dari seorang pria usia 55 tahun, seorang pelaut. Shalom Pak Eras, pertanyaan saya, apakah seseorang setelah meninggal langsung ke surga atau ke neraka, atau dikumpulkan di Firdaus, Hades maksudnya lebih dulu? Saya sudah mendengar penjelasan dari beberapa pendeta yang berbeda, penjelasannya seperti berikut. Ada yang bilang langsung ke surga bagi orang percaya, atau neraka bagi orang yang tidak percaya. Pendeta yang lain bilang setelah seseorang meninggal, mereka dikumpulkan di Firdaus, tempat yang indah bagi orang percaya, dan Hades bagi orang yang tidak percaya. Saya bingung Pak, sebenarnya yang benar yang mana? Oke, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud surga, apa itu Firdaus, ya. Harus tahu dulu apa itu Hades. Surga itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibraninya Samayim. Dalam bahasa Yunaninya Oranos. Itu berarti langit, atau bisa menunjuk jagat raya yang tidak terbatas, atau sesuatu yang terletak di atas. Jadi kalau kita bicara mengenai surga, maksudnya adalah bukan dunia di mana kita hidup ini, bukan bumi maksudnya. Karena bumi sudah terkutuk dan tidak bisa menjadi Firdaus. Nah, apa itu Firdaus? Firdaus itu di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramnya, Pardes. Artinya park atau garden. Ya. Dalam bahasa Yunaninya Paradeisos. Artinya sama, taman atau park, ya, garden. Ini menunjuk tempat yang indah, tempat yang nyaman. Jadi Firdaus bukan menunjuk nama, proper name, bukan proper name. Ya. Jadi Firdaus ini menunjuk tempat yang nyaman, tapi bukan proper name. Ya. Seperti Taman Sunda Kelapa. Nah, Sunda Kelapa itu proper name. Taman itu tempat orang beristirahat dan memiliki kenyamanan. Sedangkan Hades itu maksudnya dunia orang mati. Dunia di luar orang hidup, yang dalam bahasa Ibraninya sejajar dengan kata Sheol. Ketika seseorang meninggal dunia, tubuhnya belum diubahkan. Jadi dia ada di tempat yang Alkitab sebut sebagai Hades, dunia orang mati. Ya, ini sama dengan intermediate state atau tempat penampungan sementara. Karena tubuh belum dibangkitkan. Tentu di dunia orang mati, di Hades itu ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman. Tentu yang nyaman tempat orang percaya. Ketika Yesus di kayu salib berkata kepada penjahat yang baik, pada hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus, itu artinya di tempat yang nyaman, di taman, di Paradeisos atau di Pardes itu. Ini belumlah surga dalam arti surga akhir. Surga akhir kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Ya, nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali, semua orang mati dibangkitkan, artinya memperoleh tubuh kebangkitan. Baru kita dibawa ke langit baru, bumi baru, secara fisik, di alam fisik seperti bumi ini. Ya makan minum, ya menjalani kehidupan, tapi tidak ada dosa, tidak ada kuburan karena tidak ada kematian, tidak ada bencana, tidak ada sakit penyakit. Puji Tuhan. Itu namanya langit baru, bumi baru atau surga. Nah, kalau sekarang orang meninggal, apakah bisa langsung ke surga? Ya, bisa-bisa saja kalau surga itu dipahami sebagai tempat yang nyaman atau Firdaus atau Paradeisos.
Nah, yang tidak tepat yang Anda kemukakan di sini, kalau orang meninggal yang tidak percaya di Hades. Hades itu dunia orang mati, bukan hanya tempat orang berdosa, tetapi orang meninggal, orang percaya pun ada di Hades, artinya di dunia orang mati tapi nyaman. Itu paradeisos. Nah, ini yang dapat saya jelaskan kepada Anda ya. Anda tulis hadis bukan hadis, Hades. Oke. Saudara, ikuti khotbah saya mengenai surga, itu ada puluhan seri ya. Anda akan mendapat gambaran yang jelas. Yang kedua dari seorang ibu. Salam Pak Pendeta Erastus, saya seorang ibu dari anak laki-laki usia 34 tahun. Saat ini masih bekerja namun kurang optimal. Kami punya pergumulan pada tahun 2016, anak saya mengalami depresi, hingga saat ini masih suntik setiap bulan dan tambahan obat yang diminum. Saya bingung untuk menjawab pertanyaan anak saya, menanyakan apakah Tuhan itu ada. Nah ya, jadi anak ini mengalami depresi ya. Harus minum obat setiap bulan. Dia bertanya apakah Tuhan itu ada. Kemungkinan sudah lelah dengan apa yang dirasakan selama ini. Saya mengikuti ibadat Truth ID, berserah sepenuhnya pada Tuhan, namun kadangkala merasa lelah dengan keadaan. Mohon bantuan putri Bapak Pendeta Rosabdono untuk mengkonseling anak saya, karena putri Pak Pendeta pernah mengalami depresi seperti anak saya. Harapan anak saya lebih dewasa di bidang iman, biarlah imannya yang menyelamatkan. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Ibu, Ibu jangan putus asa. Ibu akan pasti bisa melewati ini. Tetap setia berdoa bersama saya, belajar Truth ID. Saya percaya anak ibu akan bisa ditolong oleh Tuhan ya. Untuk ini anak ibu perlu dikonseling, nanti ada konselor yang akan menghubungi anak ibu. Ibu harus tetap setia ikut Tuhan walaupun keadaan seakan-akan Tuhan meninggalkan ibu. Di situ iman ibu diuji. Ibu pasti bisa melewatinya. Kalau ibu tetap setia ya, mendengarkan Truth ID, berdoa bersama, perilaku ibu diubah, Tuhan akan hadir dalam hidup ibu. Dalam nama Yesus bisa dipastikan anak ibu akan melihat kemuliaan Tuhan. Ku kan melihat kemuliaan-Mu, Elohim Yahweh, Allah yang Esa, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Anak ibu akan melihat kemuliaan Allah. Di sini ibu memikul beban ya, untuk bisa membuktikan Allah itu ada. Di sini saya tidak membaca, tidak menemukan peran suami ibu atau bapak. Tapi tidak perlu dimasalahkan. Yang penting ibu sekarang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan menolong ibu. Tuhan menolong anak ibu. Elohim Yahweh, Bapa di surga, menolong ibu ini. Dalam nama Yesus Kristus. Dari seorang ibu rumah tangga usia 25 tahun, 2 orang anak perempuannya usia 24 dan 22 tahun. Salam Pak Erastus, sejak kecil saya sudah tanamkan pada anak-anak sekolah minggu, dan saat mereka remaja saya ajak mereka ikut pelayanan di gereja. Saat anak saya kuliah di luar, bertemu dengan teman kuliahnya yang beragama Buddhis. Dan kelihatannya mereka cocok satu sama lain. Dan soal agama saya sudah tekankan dengan anak saya bahwa hidup kamu sudah ditebus dengan darah Kristus. Dan dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Dan dia paham soal itu. Anak saya info teman prianya itu mau masuk Kristen tetapi tidak mau dibaptis. Lah gimana cerita kalau tidak dibaptis? Mana bisa pemberkatan di gereja?
Hal yang paling pahit terjadi adalah mereka menikah dengan agama mereka masing-masing dan menikah di luar negeri. Yang saya takuti adalah apakah bisa memulai sebuah keluarga dengan dua nahkoda yang berbeda, Pak. Saya terus bawa dalam doa, jika pria ini bukan dari Tuhan, dengan caranya yang ajaib mereka akan putus. Mohon pencerahannya Pak Erastus. Yang pertama Bu, tidak semua orang Kristen itu baik. Menikah dengan orang Kristen pun kalau tidak dewasa, penderitaannya sama dengan menikah dengan orang beragama apapun. 1. 2. Jangan membaptis orang hanya karena orang itu mau diberkati pernikahannya. Pria ini tidak mau dibaptis, ya, walaupun masuk Kristen. Buat saya meragukan, dia tidak mau masuk Kristen dengan benar. Dia hanya setengah-setengah atau hanya mau mengelabui. Tetapi pria ini cukup punya integritas. Bayangkan kalau dia mau dibaptis hanya pura-pura, lebih celaka lagi. Yang ketiga, ini sudah terjadi, mereka sudah menikah dengan agama mereka masing-masing. Ibu jangan bersikap melawan, menentang, memusuhi. Ibu akan kehilangan anak ibu, bisa juga tidak memberi kesempatan menantu ibu bertobat. Yang ibu lakukan sekarang penuh kasih sayang kepada mereka. Ya, kiranya Tuhan masih membukakan pintu pertobatan bagi menantu ibu. Jadi ibu tidak boleh bersikap menentang atau melawan atau memusuhi mereka. Bersikaplah baik-baik, ya. Walaupun dia beragama lain, dia juga manusia yang harus dimanusiakan. Oke Bu, lakukan ini. Dengan cara ini ibu akan menyelamatkan dia. Tapi saya lihat ini ibu malah mengharapkan bisa ada perceraian kalau bukan kehendak Tuhan. Tuhan itu memberi masing-masing orang kebebasan apakah memilih A, B, C, D, E, F. Ya memang ada resikonya, memilih A resikonya apa, B apa, C ada, C apa resikonya. Masing-masing punya resiko. Dan anak ibu sudah memilih pria ini. Ibu tidak boleh berusaha untuk memisahkan mereka. Ingat tadi saya katakan menikah dengan sama orang Kristen pun belum tentu bahagia kalau Kristen itu tidak dewasa. Saya sudah menemukan banyak orang Kristen yang tidak membahagiakan pasangannya. Pria-pria jahat yang menyengsarakan istri walaupun Kristen. Sekarang yang ibu lakukan dengan kasih dan lemah lembut menerima mereka. Karena mereka sudah menikah. Kecuali belum menikah. Ibu bisa bertindak keras. Itu pun juga belum tentu tepat. Minta pimpinan Roh Kudus, ibu akan ditolong dipimpin Tuhan. Tuhan memberkati. Pertanyaan berikut, Salam Pak Erastus, saya mau bertanya Pak, berdasarkan ayat di bawah ini manakah lebih banyak ke surga atau ke neraka? Matius 3, 17, 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Menurut Pak Eras, berdasarkan ayat ini lebih banyak ke surga atau ke neraka? Ya kalau dari ayat ini jelas ke neraka. Apalagi di akhir zaman ketika kasih orang menjadi tawar, maka yang terjadi adalah itu. Banyak orang yang binasa. Oke. Ini ada pertanyaan panjang sekali, tapi saya bacalah ya. Dari wanita usia 30 tahun belum menikah. Salam Pak Eras, maaf jika saya curhat panjang. Saya baru menerima Kristus 1 tahun yang lalu. Tepatnya bulan Mei tahun 2021. Papa saya Konghucu dan mama saya Buddha. Saya punya 2 kakak perempuan dan 1 adik laki-laki. Dari kecil kami diajari berdoa menurut agama orang tua dan kami sebagai anak perempuan tidak boleh memilih agama dan cukup mengikuti saja agama pasangan saat menikah.
Dari kecil sampai SMA saya selalu diperlakukan berbeda dengan saudara saya yang lain. Saya selalu dipukul dan dimarahi baik oleh papa maupun mama secara bergantian, salah ataupun tidak salah. Dan dari umur 2 bulan saya sering dititipkan kepada tetangga seberang rumah kami karena orang tua saya senang jalan-jalan atau dititipkan dengan alasan saya anak yang nakal, sangat nakal. Dititipkan karena dengan alasan saya anak yang sangat nakal. Tetangga saya pun akhirnya menjadi keluarga angkat saya dan puji Tuhan saya mendapatkan kasih sayang yang tidak dapat di rumah. Dan menurut cerita keluarga angkat saya, orang tua saya kadang suka lupa menjemput, mengambil saya selama beberapa hari. Buset. Saat saya SMP, saya sempat bertanya-tanya dalam hati kepada Tuhan pencipta, mengapa saya harus diperlakukan seperti ini? Dan akhirnya setelah saya pindah merantau ke Jakarta karena kuliah, saat itu barulah saya diceritakan oleh mama saya, bahwa dari sebelum saya lahir, orang tua saya pergi ke dukun, kami sebut orang pintar, dan dukun tersebut mengatakan bahwa anak ini nanti harus dididik dengan keras agar hidup dan jadi orang benar. Dan saat saya SD, dukun tersebut mengatakan bahwa anak ini akan mati muda, sehingga orang tua saya selalu membekali saya dengan berbagai jimat keselamatan. Orang tua saya sangat percaya dengan dukun dan agama kepercayaan mereka karena tradisi dan pekerjaan mereka sebagai bandar togel. Namun mama saya selalu bilang bahwa mereka melakukan pekerjaan ini karena terpaksa, karena hanya itu yang mereka bisa dan tahu, dan mereka tidak pernah mengajarkan kami cara kerjanya. Mereka katakan bahwa mereka melakukan hanya untuk membesarkan kami saja sampai kami anak-anak dapat mencari uang sendiri. Setelah saya lulus kuliah, saya langsung bekerja sampai sekarang dan saya mengambil jarak dengan keluarga saya dan hanya sesekali untuk bicara atau pulang ke kampung untuk menjenguk. Ini berjalan terus dari saya lulus kuliah 2015 sampai 2020. Selama 5 tahun ini saya rindu untuk mengenal pencipta saya. Saya mencari kemana-mana, tapi karena orang tua saya melarang saya untuk memilih agama, saya menjadi takut karena saya tahu tidak baik jika melawan orang tua. Saya menghabiskan 5 tahun itu dengan saya berfoya-foya, mabok, dan dugem, tapi saya tidak pernah merasakan rasa puas yang sebenarnya. Sampai akhirnya pada bulan Januari 2021 saat saya terkena COVID yang saat itu masih tinggi dan menyeramkan karena banyak orang yang meninggal dan tidak tertampung di rumah sakit. Puji Tuhan saat itu saya hanya gejala sedang keringan. Sehingga saya diperbolehkan untuk isoman di kosan sendiri dan malam itulah sebelum saya tidur saya mendapat perjumpaan dengan Tuhan dan saya jatuh cinta. Saya merasakan kepuasan yang tidak bisa saya jelaskan. Akhirnya singkat cerita saya memutuskan untuk mencari dan menemukan gereja dan yang bersedia membaptis saya saat pandemi. Setelah dibaptis saya dilayani berbagai hamba Tuhan untuk pelayanan pelepasan, berbagai jimat pun sudah dimusnahkan. Sampai pada bulan Agustus 2021, mama saya tercinta sakit dan meninggal dalam usia 60 tahun. Saya begitu terpuruk dan depresi seperti kehilangan arah. Tapi saya tahu Tuhan ada dan selalu menghibur saya dan akhirnya saya berhasil mengalahkan itu setelah 1 bulan lamanya. Saya sering diganggu oleh roh-roh jahat yang saya percaya sudah dilepaskan itu. Mulai dari suara penglihatan dan gangguan secara fisik langsung seperti mencakar dan menarik saya. Dan yang terakhir itu saya dibangunkan oleh kakak rohani saya karena saya sedang mencekik diri saya sendiri saat tidur. Di dalam diri saya seperti tidak sinkron, Pak. Satu sisi saya begitu haus mencari Tuhan, tetapi di sisi lain selalu ada pikiran untuk mencelakakan diri dan menusuk diri dengan pisau. Yang saya gumulkan, Pak, sebentar lagi kami akan ada 1 tahunan mama di kampung dan saya bingung. Saya harus bagaimana? Karena dalam tradisi keluarga kami diharuskan untuk menyembah dan memberikan sesajen di kubur mama.
Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya menghormati orang tua, terutama papa yang begitu cinta dengan mama. Dan sebagai anaknya saya akan melukai hati papa jika saya menolak untuk menyembah. Maaf jika panjang curhatan saya. Ini pertama kali saya membuka pergumulan saya kepada orang lain yang keluarga saya pun tidak pernah tahu. Mohon pencerahannya. Saya betul-betul bersimpati kepada Anda. Saya minta nanti seorang konselor wanita akan menghubungi Anda. Dan kalau Anda di Jakarta, Anda bisa saya doakan, saya lepaskan. Saya khawatir masih ada ikatan-ikatan kuasa gelap yang belum tuntas. Ya, saya bisa doakan, saya bisa lepaskan. Mengenai pulang ke kampung, 1 tahunan mama di kampung, kita harus bijaksana, ya. Jika bisa dihindari, hindari. Jangan pulang ke kampung, atau kalau pulang ke kampung, jangan ikut memberikan sesajen di kuburan mama. Tetapi kalau hal itu tidak bisa dihindari, Anda perlu ketahui ketika Anda pegang hiu Anda begini, itu sebenarnya bukan menyembah. Itu tergantung sikap hatimu. Kalau itu sebagai tanda penghormatan dan ucapan terima kasih kepada mama yang pernah berbuat baik, itu tidak salah. Kalau memberikan sajen, Anda tidak usah ikut. Tetapi kalaupun Anda harus hadir, biarlah orang lain yang melakukan, Anda ada di situ. Ya. Yang penting Anda memiliki hati melekat kepada Tuhan. Ya. Jadi bukan menyembah tapi menghormati. Menyembah itu di dalam bahasa Yunaninya proskuneo. Artinya memberi nilai tinggi. Anda tidak memberi nilai tinggi kepada arwah yang memang sudah tidak bernilai. Nah, Anda memberi nilai atas apa yang dilakukan oleh mama ketika Anda hidup. Anda memberikan ucapan terima kasih kepada mama sekaligus kepada papa yang hadir di situ. Ini sikap hormatmu kepada papa, bukan menyembah. Tadi sudah saya katakan jika bisa hindari, jangan lakukan. Jika tidak bisa, lakukan dengan sikap hati yang benar. Oke, itu jawaban saya. Tetapi sekali lagi Anda orang yang perlu didoakan lagi. Kalau Anda masih mencekik-cekik, saya khawatir masih ada kuasa gelap atau Anda masih dalam kondisi depresi. Sehingga perlu psikiater atau psikolog. Oke, tapi nanti akan dihubungi oleh konselor kami. Percayalah bahwa privasi Anda akan sangat terjaga oleh konselor kami. Dari seorang pria usia 57 tahun di Amerika. Ya, Salam Pak Erastus, mohon pencerahan. Ada pertanyaan Pak. Saya punya teman beragama seberang tapi dia suka mendengarkan khotbah dari pendeta lain. Yang ingin saya tanyakan, boleh nggak dia mau ikut perjamuan kudus? Karena saya pun tidak bisa memberikan penjelasan yang mendetail. Perjamuan kudus itu lambang persatuan dengan Kristus. Bukan jimat. Jadi tidak boleh. Kecuali dia percaya Tuhan Yesus, dia mau bersatu dengan Kristus, bersatu dalam penderitaan. Menderita bersama Tuhan. Mengenakan pikiran perasaan Kristus. Itu perjamuan kudus bermakna demikian. Menjadi satu dengan tubuh Kristus. Mengenakan pikiran perasaan Kristus. Dan kemudian, nah ini penting, menderita bersama Tuhan. Jadi karena dia belum menjadi Kristen tidak boleh perjamuan kudus. Jangan dia pikir perjamuan kudus itu semacam seremonial biasa. Atau air anggur dan roti itu mengandung kekuatan magis. Jangan, tidak begitu. Boleh nggak ikut perjamuan kudus? Tidak. Dia kalau perjamuan kudus harus percaya Tuhan Yesus, mau mengenakan karakter Yesus, mau menderita bersama dengan Yesus, baru boleh.
Oke, dari seorang wanita, sebuah cerita yang dianggap mencuri uang umat. Sebuah cerita yang dianggap mencuri uang umat. Suatu ketika ada seorang ibu yang melayani ibadah, dan ibadah itu ada persembahan. Kemudian persembahan itu dikumpulkan dan jumlahnya sebanyak 1.007.000. Kemudian dibawa di gereja hanya 807.000. Dia mengambil 200.000. Dia menganggap itu bagian dari pekerjaan ketika menjadi host dalam acara tersebut. Waktu persembahan dikumpulkan, diberitahu pada pimpinan acara bahwa persembahan sebanyak 1 juta sekian. Tapi setelah dilihat ternyata uang hanya di store 800 sekian. Ibu tersebut mengambil itu, tapi dia berkata dalam hatinya, itu bagianku. Tapi pimpinan acara tidak senang. Tuan acara itu pimpinan acara. Dan menanyakan uang itu apakah salah menghitung atau tidak. Kata ibu itu, uang itu hanya segitu yang di store. Ibu itu malu mengakui dan tidak menyangka pimpinan acara, tuan acara ya, akan bertanya, dan ibu itu menjawab dengan ketusnya. Dia bilang iya, dia bilang dengan ketusnya, memang ibu itu salah. Ya sudahlah, tapi dengan diam ibu itu mengembalikan uang itu ke pimpinan acara dengan membawa ke gereja ditambah 10%. Nah, apakah itu mau disampaikan ke tuan acara atau diam-diam saja sambil ibu itu bertekad untuk tidak lagi melakukan hal yang sama? Seumur ibu tersebut dalam pelayanan baru kali itu terjebak dengan suara iblis. Oh, tolong jawablah, ibu tersebut adalah aku sendiri. Semoga ada pengampunan. Aduh ibu ini tuan acara itu apakah ini dari Malaysia ya? Atau ibu ini sudah berumur ya? Saya sedih ya. Saya sedih ini. Membaca ini entah bagaimana sedih. Sebaiknya, idealnya ibu datang ke pimpinan acara, tuan acara itu, mengakui kesalahan ibu, lalu mengembalikan plus 10% ibu. Itu yang ideal. Menurut saya, kalau ibu melakukannya itu, maka ibu akan lega, akan terlepas dari segala beban. Tapi kalau ibu tidak melakukan, ibu akan masih terintimidasi. Jadi kalau menurut saya, lebih baik mengaku. Ya, jangan takut nama ibu rusak. Dengan kejujuran itu, nama ibu akan dijaga Tuhan. Ya, oke. Saya kira hanya itu di episode ini. Jangan lupa mensubscribe Truth ID, ya. Kita akan jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.